Halo sobat. Korea Utara yang dikenal memiliki aturan super ketat, ternyata membuat banyak warga Korea Utara yang memilih untuk melarikan diri dari negara tersebut. Masyarakat Korea Utara saat ini harus menghadapi beberapa tantangan seperti kemiskinan, kelaparan, menghadapi pelanggaran HAM, dan terbatasnya kebebasan. Korea Utara dikenal sebagai negara yang terisolasi dari dunia luar, yang membuat sedikit minat turis asing untuk datang ke negara ini. Pemerintahan saat ini, yang dipimpin oleh Kim Jong-un, yang sekaligus diktator, juga membuat warga Korea Utara harus memenuhi sejumlah peraturan super ketat dan akan mendapat hukuman berat bila melanggar peraturan pemerintah. Contohnya, tidak boleh memakai jeans, tidak ada internet, bahkan hanya ada 4 stasiun TV di negara tersebut. Apakah bisa warga Korea Utara melarikan diri dari negara tersebut? Opsi pertama adalah melewati zona demilitarisasi. Zona demilitarisasi adalah zona yang terletak di semenanjung Korea. Zona demilitarisasi adalah wilayah yang membatasi Korea Utara dari Korea Selatan. Panjangnya hanya sekitar 240 km dan dijaga puluhan hingga ratusan tentara dan diperkuat di kedua sisinya. Siapa yang melarikan diri melalui zona demilitarisasi, sangat tidak ada kemungkinan besar untuk berhasil, dikarenakan ada ranjau darat di seluruh wilayah tersebut dan juga tentara Korea Utara yang siap melepaskan menembak dari kejauhan jika berani melarikan diri. Puncaknya pada tahun 2017, seorang tentara Korea Utara yang terlihat mengemudikan kendaraan ke arah perbatasan semenanjung Korea. Saat melewati pos pemeriksaan dan turun dari kendaraan, ia berlari masuk ke wilayah Korea Selatan melewati garis demarkasi militer. Tidak lama kemudian, 3 tentara dari Korea Selatan merangkak ke arah tentara Korea Utara yang tersebut dan menarik tubuhnya ke tempat yang aman. Karena mengalami luka kritis saat terjatuh, ia diterbangkan dengan helikopter militer Amerika Serikat ke rumah sakit di Suwon, ke arah selatan dari Seoul. Opsi kedua adalah melewati Laut Kuning dan Laut Jepang. Rute tersebut memiliki kemungkinan keberhasilan yang rendah, dikarenakan warga Korea Utara yang menginginkan melarikan diri harus menyediakan perahu agar bisa menyeberangi Laut Kuning maupun Laut Jepang. Untuk memiliki perahu saja tidak memungkinkan, dikarenakan warga Korea Utara harus menghadapi kemiskinan di wilayah tersebut. Jikalau memiliki uang untuk membeli perahu, mereka harus menghadapi kapal patroli militer Angkatan Laut Korea Utara yang siap kapan saja menembak pembelot. Jikalau masih memiliki tekad untuk melarikan diri melalui opsi laut, mereka harus berenang. Opsi berenang tidak memungkinkan keberhasilan, dikarenakan akan beresiko tenggelam dan ditangkap oleh kapal patroli militer Korea Utara. Apalagi di kedua laut ini sering terjadinya topan. Opsi ketiga adalah menyeberangi perbatasan Korea Utara dan daratan China. Rute ini paling banyak yang dilakukan oleh para pembelot. Karena di wilayah China Timur adalah rumah bagi etnis Korea dan salah satu wilayah di luar semenanjung Korea. Wilayah China Timur tepatnya di kota Yanbian dan Changbei di Provinsi Jilin. Warga Korea Utara bisa melarikan diri melalui Provinsi Jilin dan mudah berbaur dengan warga setempat, agar memungkinkan warga Korea Utara bersembunyi dari warga China, memungkinkan mereka agar menuju kebebasan. Rute melalui perbatasan Korea Utara dan China. China bukanlah rute pelarian diri yang paling aman. Jika tertangkap, mereka akan dikembalikan ke Korea Utara. Jika mereka beruntung dan memiliki sedikit uang, mereka akan segera mencari calo untuk membantu mereka dalam pelariannya hingga sampai ke Korea Selatan. Jangan salah dulu, layanan calo bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta. Angka tersebut sangat mahal bagi penduduk Korea Utara yang miskin.
Selain kabur melewati wilayah China, ada beberapa opsi seperti negara Mongolia dan Thailand. Kedua negara-negara tersebut bersimpati terhadap pembelot dari Korea Utara. Jika pembelot dari Korea Utara sampai ke negara-negara tersebut, dipastikan bahwa mereka akan dikirim kembali ke Korea Selatan. Namun untuk mencapai kedua negara tersebut tidaklah mudah. Jika pembelot menuju Mongolia, Gurun Gobi menanti mereka. Gurun Gobi merupakan gurun terbesar di dunia. Di sini para pembelot akan menerima tantangan seperti cuaca panas ekstrim, satwa liar yang berbahaya, dan juga sedikitnya sumber makanan untuk bertahan hidup. Jika menuju Thailand, di sini para pembelot harus pergi ke Musan berjalan melewati wilayah China, hingga sampai ke Bangkok. Di sini para pembelot harus berhati-hati dan pandai menyamar agar tidak ketahuan oleh warga China. Buktinya sekitar 30.000 warga Korea Utara sudah sampai ke Korea Selatan. Pada tahun 1990 bahkan sudah ada yang sampai ke Korea Selatan, tetapi memutuskan untuk kembali ke Korea Utara. Mereka yang memutuskan untuk kembali ke Korea Utara, karena mereka tidak bisa beradaptasi di Korea Selatan. Dan ada juga yang mendapatkan perlakuan yang begitu buruk di Korea Selatan, dari kebanyakan para pembelot yang memutuskan kembali ke Korea Utara, dikarenakan ingin bertemu keluarganya yang masih di Korea Utara. Tetapi tidak ada satupun yang tahu pasti, apakah para pembelot yang kembali ke Korea Utara masih bernafas atau tidak. Nah, bagaimana netizen, jika kalian bagian dari pembelot Korea Utara, opsi mana yang kalian ambil? Jangan lupa komen di bawah ya.